Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, sebagai satu persekutuan, sebagai satu tubuh Kristus, mari kita kembali bersama-sama sehati dalam doa. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita menaikkan pujian, menyatakan doa, dan memohon tuntunan kebenaran firman Tuhan menjadi bahagian kita. Mari dengan segala kerendahan hati, dalam suasana sukacita Advent ini, kita sehati dalam doa, dan kita menaikkan pujian serta penyembahan kita. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Malam ini kami sehati dalam doa. Kami menaikkan pujian, penyembahan kami, doa kami. Dan kebenaran-kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menuntun kami, memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan 16. Sabda Tuhan berbunyi, Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini dalam sehati dalam doa, yaitu potensi diri. Saudara-saudara yang kekasih, keterpurukan atau masalah atau persoalan adalah hal-hal yang membuat kita kadang tidak berdaya. Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Dan kecenderungan yang ada juga adalah bahwa kemampuan, potensi yang ada pada diri kita kadang tidak mampu dapat berkembang oleh karena tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Malam ini kita belajar dari seorang hakim Israel, yakni Gideon. Gideon sangat bergumul dengan kenyataan yang dialami dan dihadapi oleh bangsa Israel yang diserang dan dikuasai oleh orang Midian. Gideon tidak berdaya bersama dengan bangsa Israel untuk menghadapi musuhnya. Namun pembacaan kita malam ini sungguh memberikan kesaksian bagaimana kepedulian dan keprihatinan yang dinyatakan terhadap apa yang dialami oleh Israel yang datangnya dari Tuhan. Melalui seorang malaikat, Tuhan datang kepada Gideon dan menyatakan dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Namun bagaimana respons daripada Gideon terhadap apa yang dinyatakan malaikat Tuhan kepadanya? Ia mengangkat apa yang selama ini sudah dialami oleh bangsa Israel sejak dahulu kala. Seakan-akan dia mempertanyakan di manakah Tuhan dalam situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel ketika di Mesir, ketika di padang gurun, dan berbagai hal-hal lain yang telah dilakukan oleh Tuhan dengan kuasanya untuk menyatakan kasih, kekuatan, dan tuntunannya bagi bangsa Israel. Namun apa yang dialami pada saat itu menjadikan Gideon menjadi putus asa. Kesannya bahwa Tuhan meninggalkan Israel. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon tetap memberikan motivasi dan kekuatan bagi dia untuk meyakini tentang penyertaan Tuhan. Namun di sini kembali kita melihat apa yang dikemukakan oleh Gideon kepada malaikat Tuhan itu. Dia adalah suku bangsa yang kecil. Dia adalah orang yang masih muda. Di sini kita melihat bahwa potensi yang ada pada diri Gideon dilemahkan oleh prinsip dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Di samping pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, ia melihat dirinya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk memimpin bangsa ini untuk menghadapi musuh bangsa Israel, yakni bangsa Midian. Dan kita melihat bagaimana malaikat Tuhan menyatakan jaminan penyertaan Tuhan bagi Gideon untuk memimpin bangsa ini. Ya, terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seperti yang dikatakan tadi bahwa keadaan-keadaan di sekeliling kita melemahkan kita, membuat kita tidak berdaya untuk melihat kekuatan dan potensi yang ada dalam diri kita yang Tuhan taruh, yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahwa lewat potensi-potensi itu, oleh penyertaan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita untuk dapat menjalani kehidupan kita setiap hari.
Setiap orang diberikan karunia. Kalau kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan masing-masing karunia itu dipakai dalam rangka membangun tubuh Kristus. Yang terpenting bahwa kita melihat potensi itu sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan berkenan, Tuhan mau kita memakai potensi itu, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, atau berbagai potensi yang mungkin sifatnya materi dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk kita pakai. Dan Tuhan mau pakai itu untuk sebuah maksud dan tujuan, yakni pembebasan, menjadi berkat, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sejauh mana selama ini kita melihat potensi-potensi yang ada dalam diri kita yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita? Apakah kita memendam itu? Atau mungkin juga ada hal lain yang membuat kita tidak berdaya untuk dapat mengembangkan potensi kita? Malam ini firman Tuhan datang kepada kita dan menyatakan penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk kita memakai potensi yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk maksud dan rencananya. Kita telah berada dalam minggu Advent yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, yang memberikan penegasan kepada kita semua tentang kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang dianugerahkan bagi kita, yang menjaminkan tentang penyertaannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari melangkah dalam kehidupan ini dengan berbagai potensi-potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tentu Tuhan mau memakai kita untuk maksud dan tujuan bagi kemuliaan namanya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pernah menjadi minder. Jangan pernah merasa tidak berdaya dan tidak mampu, masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan bagi kita, dan Dia jugalah yang memberikan penyertaan dan kekuatan di dalam Roh Kudus untuk kita mendaya gunakan potensi itu untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga serta persekutuan. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan
doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu telah menjadi bahagian kami, menjadi ketetapan dan tuntunan kekuatan bagi kami, menjadi koreksi bagi kami untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan berbagai potensi, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dalam diri kami untuk kami pakai untuk maksud dan rencana Tuhan. Memang banyak hal yang membuat kami tidak berdaya dan tidak mampu. Banyak tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kami sehingga kami lemah. Namun Tuhan, puji syukur kepadamu, Engkau senantiasa menyatakan kekuatan dan penyertaan bagi kami agar kami dapat bangkit, agar dapat kami melihat dan meyakini penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam persekutuan kami. Banyak persoalan dan tantangan yang saat ini kami hadapi. Dalam minggu Advent yang kedua ini, Tuhan kami mohon, kiranya di dalam Roh-Mu yang kudus, anugerah hikmat dan kekuatan bagi kami semua untuk tetap optimis, yakin dan percaya menjalani kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kami, baik oleh karena pandemik, baik oleh karena sakit penyakit tertentu ya Tuhan, kelemahan dan pergumulan, kami mohon penghiburan, iman dan pengharapan Tuhan anugerahkan, dan juga pemulihan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Berkati kami semua dalam memaknai dan menjalani minggu Advent yang kedua ini Tuhan, untuk semakin merenungkan tentang kasih Tuhan sambil menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita dan menuntun kita di dalam Roh Kudus. Shalom dan Bongi Melo.